di sana juga. Jadi kita sudah membahas mengenai bahwa kehidupan gereja itu tidak mudah. Ada banyak hal yang perlu dibahas. Dan kita sudah membahas satu hal lagi yaitu kita perlu memiliki sebuah tujuan yaitu sebuah kerajaan. Nah, kerajaan itu adalah tujuan kita di dalam pelayanan kita. Dan sebelum itu kita perlu mengerti bahwa Kristus adalah hakim terakhir. Dan ini saya juga baca kitab Wahyu untuk menghabisnya. Wahyu 20 ayat 11. Kita udah baca 20, 11, 12, 20, 12 katanya, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi orang mati pun tidak bisa kabur. Ya setelah masa masa manusia ya ada masa lain. Nah, ayat 13, lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Suaranya mati. Nggak Sorry, ada sorry, suara. sorry. Suaranya mati. No, 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 no. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Enggak ada. Oke. Tes tes. Tanya tanya mereka aja. Radionya mungkin, bukan ininya, bukan zoomnya. I don't know. Kita follow instruction. Sinyalnya jelek, saudari. Mohon maaf. Bisa ditunggu. Tetap latih roh. Coba sambil belajar bahasa Inggris. Ah, Tuhanku. Karena nggak kedengeran apa-apa. Kita tuh nggak nangkep apa-apa. Kecil. Nggak kedengeran apa-apa dari sisi dia. Enggak, ya enggak. Sorry, 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 sorry. Nah, ini baru masuk STTH Indonesia nya enggak ada. Masuk ke apa? Nah, masuk, masuk, masuk.
Masih putus-putus. Putus-putus. Kenapa dia melakukan hal ini adalah karena suatu hari Tuhan akan datang. Nah, kita perlu ingat bahwa di dalam tahun 1950-an, bahwa dia punya Olimpiade di Roma, ya, orang berlari di Afrika. Ya, negara apa saya juga nggak ingat. Nah, tapi nggak kaya. Ya. Oh, dia kaya tapi dia nggak kaya ya. Ya begitulah kurang lebih. Dia ada persediaan tapi ya nggak kaya. Dan ada orang yang pergi untuk menjadi representatif. Nah, lalu dia lari. Dia lari, lalu ada yang lari satu, ada juara satu, juara dua, juara tiga. Ya terus ya dia udah belakang-belakang lalu orang-orang nanya kenapa masih mau lanjut, kok udah lambat banget. Nah tapi ya dia bilang bahwa dia lari ya untuk dirinya. Dia lari bukan untuk dirinya tetapi untuk negaranya. Jadi banyak orang yang tetap mendukung dia meskipun dia nggak menang, dia nggak juara. Ya, tapi dia mau menyelesaikan pertandingannya dan dia memegang imannya. Hmm. Jadi apapun yang eh, orang berkomentar itu nggak penting. Yang penting adalah kita tetap perlu percaya. Oke? Nah, apakah itu doang? Bukan. Nah, kita baca 1 Timotius lagi. Amen. Ya, ada kasih karunia dengan iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Ya, iman dan kasih kita sudah membahas. Ya, ada 3 hal, iman, kasih, dan pengharapan. Ini di buku Tesalonika. Nah, ini juga ada suatu kasih yang berlimpah. Ya, jadi untuk masuk ke dalam kehidupan gereja ya adalah untuk menikmati kasih karunia. Dan saya juga ingin baca Yohanes ya untuk menggabungkannya. Yohanes 1 ayat 14. 1 Timotius itu kasih karunia yang sangat melebihi. Nah, lalu 14 firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah. Dan satu sisi anugerah itu sangat banyak, sangat limpah, dan satu kiri kita penuh oleh anugerah. Jadi apa ini? Kehidupan gereja adalah praktisnya adalah perlu anugerah. Apa itu anugerah? Ini bukan cuma-cuma ya, bukan gratis ya. Ini suatu hal yang ya sangat remeh. Kita menerimanya. Nah, itu itu belas kasihan. Anugerah adalah proses suatu hal yang melalui proses di dalam Kristus untuk menjadi kenikmatan kita. Ya, ini kita akan bahas kita mungkin akan bahas di kelas kebenaran ya. Nggak tahu udah dibahas atau belum, tapi ya udah. Ya inilah maksudnya. Paulus membahas mengenai ada kasih yang begitu limpah. Anugerah yang begitu limpah. Jadi inilah orang yang menikmati Allah sampai kepenuhannya. Nah, jadi ada juga sebuah kekuatan yang membuat kita bisa hidup dan kita perlu ada dalam realitasnya. Kita harus dalam ibadah dan kita perlu memiliki sebuah hati nurani yang murni dan kita perlu berada dalam kerajaan untuk bisa menghidupkan kehidupan gereja. Dan apakah itu doang? Bukan. Nah, kita ada hal terakhir lagi, yaitu di 2 Timotius pasal 4 ayat 22. Pasal terakhir, ayat terakhir. Ya, mudah untuk diingat. 2 Timotius 4:22. Inilah dia mengakhiri suratnya.
Yaitu Tuhan menyertai rohmu. Anugerahnya menyertai kamu. Nah, Tuhan menyertai rohmu, anugerahnya menyertai kamu. Jadi di sini dia eh, rangkum ya seperti ini, yaitu kita perlu memiliki anugerah. Kita perlu memiliki anugerah, kita perlu memiliki roh di dalam diri kita. Setiap saat, setiap masa untuk apapun yang kita lakukan. Untuk ini untuk ini saya suka membaca, saya ngajak kita membaca Efesus pasal 4, Efesus 4 pasal pasal 4 ayat 4. Pasal 4 ayat 4, satu tubuh membahas mengenai gereja, bagus. Satu tubuh dan satu roh. Ya ini satu roh ini eh, R-nya besar, pakai R besar. Ini adalah penerjemahan yang agak sulit karena ini nggak tahu membahas roh Allah sendirian atau ini roh manusia juga. Ini tidak bisa dipisah, ya apalagi di perjanjian baru. Jadi ya, ini ada Surabaya yang nggak ada di Sentul ya, ada S besar dan S kecil digabung ya. Apakah ada yang di Surabaya? Dari Surabaya. Oh, oh enggak, bukan kalian semua. Oh, jadi kalian melewatkan suatu hal yang sangat bagus ya. Jadi ini sebelum kalian turun ke lantai 2, kita bisa melihat S ya, dua S besar, S kecil digabung. Dan saudara Lee menaruh ini di ranjangnya. Inilah pengertiannya. Inilah kunci dari segalanya. Yaitu roh perbauran. Nah, kita baca lagi pasal 3, pasal 3 ayat 16. 16 doa dari Paulus. Ya, ingat 1:17 dia berdoa untuk wahyu, pasal 3 untuk pengalaman. Bagaimana? Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu, ini Efesus, ya, kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Efesus 3 ayat 16. Melalui rohnya di dalam batinmu. Ini membahas mengenai jiwa kita yang implikasikan roh kita yang ada di dalam diri kita. Jadi kita perlu dikuatkan di dalam roh kita. Apa itu maksudnya? Nah, ini kita saat menghidupkan kehidupan gereja, kita ada suatu hal yang luaran, ya nggak salah lagi. Tetapi kita tidak boleh dituntun oleh suatu hal yang luaran, harus dituntun oleh suatu hal yang ada di dalam. Roh kita ada di dalam roh kita bagian terbesar ada hati nurani. Nah, kita udah baca kan banyak hal mengenai hati nurani, ya bersih, murni, tidak ada tuduhan. Nah, jadi kita perlu berada di dalam roh. Ini adalah bagaimana dia mengakhiri suratnya. Jadi di catatanku sendiri, ya pembacaanku sendiri pribadi, aku bertanyakan, bagaimana rohmu? Bagaimana kondisi rohmu? Nah, orang Indonesia bilang, ya sehat gak? Ya kan? Ya kalau orang China, saya Paulo Meo. Itu artinya ya sehat gak? Udah makan belum? Kita perlu berubah. Nah, Saudara Boy, bagaimana rohmu hari ini? Ayo, apakah kau oke? Amin, bro, saudara. Nah, itulah rohmu. Bagaimana rohmu hari ini? Amin. Nah, inilah kehidupan gereja. Oke? Kita udah menyelesaikan 1 Timotius, 2 Timotius, kita masuk ke kitab Titus. Kita masuk ke Titus. Titus juga membahas mengenai kehidupan gereja. Dan di buku ini membahas mengenai eh, relasi hubungan manusia. Hubungan manusia ini juga mirip dengan pasal 3 dari Efesus. Suami istri, istri dulu, lalu suami, lalu anak-anak, dan kemudian orang tua, lalu budak, dan juga eh, pemiliknya, tuan-tuannya. Nah, jadi firman gereja adalah perhubungan Hubungan manusia. antara manusia. Di sini
Kita tidak akan membahas mengenai relasi manusia, kita akan membahas satu ayat. Kita baca Titus pasal 2 ayat 14. Titus 2 14. Titus 2 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu suatu umat miliknya sendiri. Di sini kalau di Inggrisnya partikular ada suatu hal yang khusus yang rajin berbuat baik. Suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Kalau di Inggrisnya ada suatu hal khusus yang untuk Kristus. Dan ini rajin berbaik bukanlah suatu tindakan yang baik, tetapi itu untuk memiliki kehidupan praktis di dalam kehidupan gereja. Nah, inilah rajin berbuat baik di mata Allah. Sebelum membahas ini, kita bisa mempertanyakan kenapa buk, eh, kitab Titus? Apakah satu dan 2 Timotius cukup? Ya, tetapi kenapa dia harus tulis kitab Titus? Nah, ini ada satu prinsip yang kita perlu pelajari, yaitu segala hal yang penting di dalam Alkitab itu tidak pernah hanya dibahas mengenai satu sisi. Ya, perlu ada dua sisi. Untuk apa? Untuk menjadi sebuah kesaksian, untuk merepresentasikan atau menjelaskan di dalam detail apa yang mereka punya. Satu, kitab Timotius dan Titus adalah kerjanya Paulus dan mereka muda. Oke? Ya, mereka muda. Jadi Paulus menulis bukan cuma Timotius, tapi juga dia menulis kitab Titus. Untuk apa? Untuk jaga-jaga kalau misalnya Paulus nggak lagi di sini. Jadi kalau misalkan ada yang berdebat, maka Titus dan Timotius bisa keluar dan lihat ini apa yang Paulus tulis buat kami. Jadi dia bisa menjadi mempersaksikan satu dan lain ya berdasarkan tulisannya. Jadi nggak ada perdebatan. Inilah kenapa kitab Titus ditulis. Kita balik ke 2:14 ya kita udah baca. Ya di Indonesia nggak ada tapi di Inggrisnya ada sebuah uh, umat yang khusus dan Kepunyaannya juga sendiri. Kepunyaannya ya dan sendiri. juga kepunyaannya sendiri. Ya, apa maksudnya mengenai apa maksud ini dengan kehidupan gereja? Nah, jadi ini pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang benar. Ya, kita baca ya unik atau khusus. Ya, khusus untuk dirinya sendiri. Ya, kita baca ya untuk agar kita bisa melihat sendiri, kita baca Ulangan. Ulangan pasal 7. Ulangan pasal 7 ayat 6. Pasal 7 ayat 6. Ulangan pasal 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Titik koma. Nah, untuk menjelaskan, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari dari segala bangsa di atas muka bumi. Di saat kita belanja, ya, apakah ada yang belanja? Oh, kalian saudari perlu atau enggak belanja? Ya, apakah kalian pergi untuk belanja? Oh, asisten. Atau ya mungkin kita belanja ya di luar ya. Saudara juga bisa belanja. Kita mungkin beli donat, beli tomat, ya kentang ya, telur, ya segala macam-macam yang kita mau beli. Ya, kita lihat bagus enggak. Nah, kalau kita mau ambil, kalau enggak ya enggak. Pinggirin, ambil. Nah, yang cari yang bagus. Ya, yang dipilih. Nah, apakah kalian tahu kalau Allah memilih kita? Kita pergi ke toko, kita pilih. Hmm. Nah, inilah tekad kita kan. Nah, ya, itu adalah ya pilihanmu. Ya apakah bagaimana pikirkan pilihan Allah? Oh, Allah memilih kita. Inilah hal yang sangat misterius. Kenapa? Karena
Di dalam kehidupan Kristen saya ada suatu waktu bahwa saya sangat suntuk, sangat turun rohani ya, sangat down. Ya, apakah Allah membuat masalah memilih saya? Ya, orang buruk. Ya, ini adalah perasaanku. Nah, jadi saya bertanya kepada penatua, saudara, apakah Allah bisa membuat masalah, membuat salah kesalahan salah di atas muka bumi? Ya ini pemilihannya itu berdasarkan dari perasaan personalnya untuk bisa menjadi harta karun personalnya. Apakah kalian memiliki sebuah harta karun yang untuk pribadi? Ya ini apakah kamu punya? Ya dan pasti ada. Dan ini kita sembunyikan ya karena ini cuma buat kita dan kita juga adalah harta karun tersembunyi Allah. Ya apa ini ya? Saya juga nggak tahu. Oke. Jadi kitab yang sama ayat 14. Ya, saya membaca ini untuk referensi kalian supaya kalian bisa lebih mengerti dengan membaca Alkitab. 14 ayat 2. Oh, ulangan 14. Ulangan 14 ayat 2. Bahwa kalian adalah umat kudus. Ya kudus artinya apa? Ya kau tahu lah ya. Untuk alam bagi Tuhan alamu dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Ya apakah ini ya perkataan yang sangat mirip, sangat ya mirip ya kenapa ya ini karena mengulang. Alkitab nggak ada suatu hal yang tidak masuk akal. Kalau dia mengulang ya maka kalian perlu perhatikan yang baik-baik. Kita baca pasal 26. Ulangan 26 ayat 18. Ulangan 26 18. 26 18 ulangan. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu. Ya, Tuhan memegang janji ya, jangan khawatir. Dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ya, untuk bahasa simpelnya ya, perintah itu apa? Ya, sederhananya lah, perintah itu apa? Ya, perintah itu ya secara simpelnya perkataan Tuhan. Nah, kita kembali lagi, ya, kita jadi mengerti kenapa kita perlu baca Alkitab. Ya sangat sedih ya. Sorry, eh, ya tapi banyak kaum salah yang nggak baca. Ya terkadang ya dia datang ke dalam sidang tapi nggak bawa kitab. Ya, apakah kalian punya ingatan yang sangat bagus ya? Saya juga nggak yakin. Ya tolong ya, di dalam perluasan, ya kalian harus mengingatkan mereka bawa kitab. Oke, kita baca eh, Keluaran. Keluaran 19. Keluaran 19 ayat 5. Keluaran 19 ayat 5. 19:5 Keluaran. Jadi sekarang jika jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, koma, ya, saya suka ini, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ya, aku nggak ngerti kalian merasakan apa, tapi Allah memilih kita dengan kondisi kita harus mengikuti firman-Nya, mengikuti perjanjiannya, dan Allah bilang semua hal adalah miliknya dia. Jadi dia tuh kaya. Nah, dia sangat kaya. Nah, kita baca satu lagi, satu Petrus, satu Petrus pasal 2. Ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah, bukan kamu akan, tapi kamulah. Jadi kita tidak perlu mengharapkan, tapi kamulah bangsa yang telah terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat
kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi di sini kembali lagi di Titus pasal 2 ayat 14 bahwa kata khusus dan unik hal ini tidak eh, ditemukan di Timotius. Ini bagaimana saudara Li membaca Alkitab yang mengambil sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Tentunya dia berbicara mengenai penghidupan praktik hidup penghidupan gereja. Lalu apa itu unik? Artinya adalah tidaklah umum. Lalu apa itu khusus? Yang artinya sangatlah langka. Lalu kita bisa bertanya, lalu apa hubungannya dengan praktik penghidupan gereja? Dalam praktik penghidupan gereja, kita tidak perlu tidak boleh berbaur dengan dunia. Maksud dari sinyalnya jelek. Ya, tidak ada hal-hal tidak ada boleh hal dunia yang dimasukkan dalam gereja. Ya, mungkin sebagian dari mereka menyelinap masuk. Jadi kita perlu khusus, kita perlu menyadari bahwa kita tidak boleh mempraktikkan kehidupan gereja bergantung pada dunia, dan penghidupan gereja janganlah menjadi sesuatu yang umum. Yang ya umum bukanlah sesuatu yang berdosa, tapi sesuatu yang tidak berdosa ya tidaklah diperlukan. Tapi ketika dibawa ke penghidupan gereja maka akan jadi satu masalah. Percayalah bahwa Alkitab itu benar. Saya membacakan beberapa catatan bagaimana saudara Lee membuat satu sidang, banyak orang yang datang mau mendengarkan eh, pekerjaan, tapi hanya untuk Kristus. Kemudian besoknya mereka datang hanya sebagian dari mereka. Jika selain dari Kristus, kalian hanya meminta suatu masalah. Lalu kamu datang ke sidang untuk apa? Ya, untuk Kristus. Tidaklah hal-hal yang lain. Visi, kita perlu menjadi unik. Kita perlu menjadi khusus. Tidak jadi sesuatu yang umum atau yang biasa. Kekristenan punya satu masalah. Saya tidak tahu bagaimana Indonesia, tapi di Taiwan di awal-awal ya banyak yang mendorong untuk datang satu sidang. Mereka memberikan pada Anda flyer. Oh, fla puding, emak gula. Ya banyak orang datang. Ya tapi orang datang jadinya bukan untuk Kristus, tapi untuk gula dan beras ini. Jadi ada satu pencampuran. Wah, tidak bisa. Kita harus menjadi khusus dan unik. Kita harus menjadi khusus dan unik. Dan kita bisa bertanya, lalu bagaimana dengan hal-hal yang duniawi? Lalu itu apa itu dunia? Apa artinya dunia? Duniawi. Ayolah. Ya, sistem yang satanik. Lalu apa yang hubungannya gereja dengan sistem ini? Lalu ketika kita lihat di Wahyu, setan itu datang ke dalam gereja, dan banyak dari hal tersebut adalah Roma Katolik. Lalu saya tanyakan pada Anda, apakah penyembahan berhala itu menyinggung Allah? Ya, sangatlah menyinggung. Dan umat Allah sangatlah menderita di perjanjian lama, dan eh, masalah paling besar adalah penyembahan berhala. Ketika saya membaca sebagai orang anak muda, ketika mereka menyembah berhala, bahkan mereka membakar anak-anaknya. Apakah kamu akan melakukan hal ini? Jangan bilang tidak. Tapi ketika Anda jatuh dalam hal ini, tidaklah aman. Allah membencinya. Allah membangkitkan nabi, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Hari ini pun sama. Jadi mereka yang mempunyai telinga, biarlah mereka mendengar.
Dan budak-budak dalam tahun Yobel adalah mempunyai satu kebebasan untuk meninggalkan. Inilah perintah Tuhan. Tapi dia berkata, ya saya mencintai Tuhan saya dan saya tidak meninggalkannya. Kalau dia harus meninggalkan satu bintik di telinganya, apa artinya ini? Udah merdeka. Apa artinya? Ya, kekekalan. Bukanlah satu fashion, tapi sorry, kita perlu membaca Alkitab. Semua hal harus kita lihat, periksa melalui Alkitab. Bukan dengan saya tidak suka kamu, lalu siapa kamu? Gereja tidak milik kamu. Dan sampai kamu pun bilang, aku akan membangun gerejaku sendiri. Jadi kita perlu menghindari hal-hal yang biasa ataupun duniawi. Lalu kita bisa mengerti apa dua hal. Yang pertama adalah kita perlu mengikuti perasaan yang di dalam, pemimpinan yang ada di dalam. Untuk ini saya ingin membaca kitab Roma, Roma pasal 8 ayat 14. Roma pasal 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Roma 8, apa yang unik dengan pasal ini? Apa yang unik dari Roma pasal 8? Apakah kalian ingat? Tahu apa yang unik? Ya, kamu benar bahwa hukum dari ayat bicara dengan roh, ya, pasal 8 adalah satu berlian dari kitab ini. Ya, yang paling yang puncaknya. Dan kita membaca puncaknya. Kembali lagi, pasal 8 dan 14, semua orang yang dipimpin roh Allah, ya, jadi kita perlu mempunyai satu pimpinan yang di dalam. Lalu kenapa sangat hebat? Ini adalah anak Allah. Ya, apakah kalian melihatnya, mempunyainya? John first. Kemudian di Roma 8 ayat 14. Nah, di ayat 12 kamu punya anak-anak dan ayat 14 kamu punya putra. Apakah ada perbedaan? Ya. Apakah seorang bayi adalah seorang manusia, pria, lelaki? Ya, manusia yang kecil. Mereka bukan anak kucing, tapi tidaklah dewasa. Kita melihat mereka tidaklah dewasa. Tapi putra berbeda. Dalam kitab Galatia dan kedewasaan oleh Kristus, kamu akan, kalau ya, kedewasaan dalam putra oleh Kristus, ya, diperlukan untuk mendapatkan warisan. Supaya tidak bisa mendapatkan warisan, maka kita harus mengikuti pimpinan yang ada di dalam kita. Kita belajar untuk belajar pimpinan yang ada di dalam diri kita. Kita harus mengikuti pengajaran dari Alkitab. Dan dari pengajaran dari Alkitab ini, saya ingin membaca dua porsi dengan Anda, itu mulai dari Matius 28 ayat 20. Kalian familiar dengan porsi ini? Ya, saya ingin membacakan lagi untuk mengesankan Anda. Katakan bahwa otoritas dari surga dan bumi diberikan padaku untuk mengajari, memuridkan semua orang. Kemudian di sini kata mengajari untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Ya, perintah adalah
pembicaraannya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa, ya, eh, se- ya seharusnya ini dikatakan aku parusia denganmu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, bahkan sebelum Allah datang, bagaimana kamu eh, bertahan hidup? Ya, saya tidak tahu di bahasa Indonesia bagaimana, tapi di Mandarin tidak terlalu baik. Bagaimana mereka observe ini, kata observe ini dibawakan menjadi menjaga, tapi di translasi bahasa Inggris adalah me- mengajar, melakukan. Bahasa Indonesianya apa? Maksudnya apa? Ya, belajar dengan keras. Tapi observe adalah untuk melihat. Observation adalah melihat, memantau, bukan cuci mata. Cuci mata. Ya, yang pertama adalah memantau. Supaya apa? Supaya kebiasaanmu akan mengikuti apa yang kamu lihat. Jadi mungkin dalam beberapa hal translasi Inggris adalah lebih baik. Jadi perlu belajar bahasa Inggris karena kamu juga adalah muda dan lebih mudah untuk belajar. Tapi ketika kamu tua, kamu mudah untuk lupa. Ya, kamu harus tahu apa itu arti arti itu muda dan memantau, melihat apapun yang saya ajarkan. Kamu punya kebiasaan untuk mengejar apa yang kamu lihat. Inilah artinya. Dan satu lagi, dalam kisah para rasul, pasal 2, kisah para rasul pasal 2 ayat 42. Ya, dalam kisah para rasul memberikan kita banyak contoh yang pasal 2 sangat unik dan gereja pertama muncul di Yerusalem. Apakah mereka memiliki keseluruhan Alkitab pada saat itu? Belum. Tapi apa yang akan mereka lakukan? Tapi mereka lakukan di sini adalah kisah para rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam, jadi janganlah berhenti ya, tetaplah bertekun, terus menerus dia berhenti dalam, ya bertekun, teguh, tidak goyang-goyang. Ya, kamu tidak bimbang, seperti angkor, jangkar, dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dari para rasul. Saya ingin Anda memperhatikan bagaimana kata pengajaran rasul-rasul. Nah, saya kembalikan pada Anda, apa itu pengajaran rasul-rasul? Ya, oh ekonomi Allah. Lalu apa itu ekonomi Allah itu apa? Tentang apa? Dispensasi artinya, arti ada dari ekonomi Allah, administrasi rumah tangga Allah. Lalu mengacu pada hal apa dispensasi ini? Eh, Pemputraan. Dari apa? Bagaimana? Ya, bagus untuk berbincang, berdiskusi, tapi saya tidak punya waktu, jadi saya langsung putuskan. Untuk hal simpelnya, pengajaran Rasul-Rasul adalah mengenai satu hal, yaitu Kristus dan gereja. Jadi kamu menyadari bahwa di antara kita, kita tidak berbicara mengenai bagaimana mempunyai keluarga yang berbahagia, kaya. Kita belajar mengenai bagaimana melayani Allah. Inilah pengajaran para rasul. Saudara-saudari, sama saja. Kita perlu fokus Kristus dan gereja, bukanlah hal-hal yang lain. Jadi kita perlu membaca kitab dari Efesus, semua dari Perjanjian Baru. Dan simpelnya adalah pengajaran rasul-rasul adalah semua dari Perjanjian Baru. Dan kita melakukannya hari ini. Dan tapi dalam
jangka yang pendek. Semoga Allah belas kasihani kita. Beberapa orang berdoa membuka sesuatu, membuka di bahasa Anda. Saya tidak tahu, tapi ketika saya duduk di situ, saya ada satu rema membuka mengacu pada membuka membuka mulut, dan saya pun menanggapinya dengan amin. Tapi saya tidak mengerti, tapi saya bisa mengaminkan ini. Apakah inilah roh itu? Yesus dan gereja dalam seluruh perjanjian baru adalah pengajaran rasul-rasul. Lalu bagaimana kita menerapkan praktik kehidupan gereja ya berdasarkan Alkitab? Kalau ketika kamu tidak menyukainya, siapa kamu? Kamu tidak mempunyai gereja. Karena gereja adalah tubuh Kristus. Ya, pergi dan baca kitab Efesus. Jadi inilah bagaimana kita menjadi unik. Kita tidak boleh terinfluensi dari kekristenan luaran. Saya takut perlahan jika kita tidak hati-hati, maka kita akan menyimpang. Ya, saya benci untuk membicarakan tentang hal ini karena kita tidak punya banyak waktu untuk menjalankan full time training, sangatlah stres. Untuk menjalankan hal-hal yang lain pun, aduh, apakah kamu unik? Apakah kamu khusus? Kita harus menjadi seperti demikian. Kata kudus apa? Disisihkan kepada Allah. Baik, ini adalah kitab dari Titus. Jadi tidak ada tradisi, tidak ada agamawi, kecuali roh, kecuali dari pengajaran para rasul. Kita datang ke kitab yang lain. Jadi kitab Titus kita hanya perlu mengenal pasal 2 ayat 14 yaitu khusus. Jangan menjadi umum, jangan menjadi duniawi, jangan menjadi agamawi. Kita belajar untuk mengikuti pimpinan dari dalam dan pengajaran dari pada Alkitab. Nah, ini adalah cukup baik. Apakah hanya itu? Ya kita punya satu kitab lagi, yaitu kitab Filemon. Baik, kitab Filemon membahas mengenai satu hal yaitu kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Jadi untuk praktik kehidupan gereja kita harus mempunyai kasih persaudaraan dan dalam hal ini adalah hal yang terakhir dalam praktik kehidupan gereja. Jika kita tidak Jika kita tidak lulus akan hal ini, maka kita tidak bisa memiliki kehidupan gereja. Di sini kita melihat ada satu contoh ujiannya, bagaimana kita dalam praktik kehidupan gereja mengasihi sesama sangatlah penting. Saya mengajak Anda untuk membaca Alkitab bersama lagi di kitab Yohanes untuk referensi Anda. Injil Yohanes 15 ayat 12, sorry. 15 ayat 12. Injil Yohanes, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Baik, jadi tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk saudaranya, sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, sahabat-sahabat, teman, sahabat-sahabat. Ya, dalam translasi Mandarin adalah seseorang yang bisa kita curahkan isi hati kita, bukan seorang teman kelas kita, tapi sahabat kita. Inilah artinya. Jadi, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi di sini Tuhan berkata bahwa aku mengasihimu dan kamu juga harus mengasihi sesamamu. Kita kembali di pasal 13, Injil Yohanes pasal 13. Kita baca di ayat 34. 13:34 Injil Yohanes, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35, dengan demikian,
Jadi saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Men, jadi Filemon bukanlah suatu hal yang baru, tapi Filemon memberikan kita satu contoh yang baru. Kita baca di 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan, ya Philadelphia, tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Jadi di sini kita tidak perlu mengulanginya lagi karena Allah telah mengajar kita untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kita baca lagi di 1 Yohanes. Ya, saya katakan lagi untuk membaca ini adalah untuk memberikan Anda referensi dan menguatkan Anda bagaimana Alkitab mengatakannya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, itu bahwa kita harus saling mengasihi. Ayat 12-nya, bukan seperti Kain. Jadi kita dibawa kembali ke kejadian. Jadi berhubungan 1 Yohanes dengan kejadian yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Kamu tidak boleh membunuh. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kamu ingat bagaimana kasusnya? Kenapa perbuatannya jahat? Kenapa perbuatan Kain jahat? Karena ia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan wahyu dari Tuhan. Jadi saudara-saudari, jika kamu mempraktikkan kehidupan gereja tidak sesuai dengan wahyu Allah, itu adalah perbuatan yang jahat. Dan ketika orang mempraktikannya eh, tidak sesuai dengan wahyu Allah, kamu membunuhnya. Dan ini terjadi hari ini di antara kita bahkan. Baik, ayat 13, janganlah kamu heran. Oh, kenapa seperti ini? Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita mengerti bahwa kita tidak boleh menjadi duniawi. Ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bagaimana kita tahu? Karena kita mengasihi saudara kita. Ketika kita mengasihi saudara kita, maka kita akan terhindar dari maut. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Apakah ayat ini mengingatkan Anda di beberapa porsi pembacaan yang kita baca? Ya, Matius. Matius 5, kita cek kembali. 5 atau 6 dikatakan bahwa ketika kamu membenci satu saudara, kamu membunuhnya. Lalu apa lawan kata dari benci? Kasih. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam diri. Dan Yohanes sangatlah belak-belakan tentang hal ini. Saya tidak tahu bagaimana orang menyukainya, tapi dia sangatlah sejati. Kita baca di kitab yang sama pasal 4, 1 Yohanes pasal 4, 1 Yohanes pasal 4, kita baca di ayat 7, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, lahir dari Allah, bagaimana kita adalah mempunyai hayat dari Allah, mempunyai satu kemampuan di dalam diri kita untuk mengasihi. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab
Jadi ketika kamu ber- berbicara kamu mengenal Tuhan, tapi kamu membunuh saudaramu, apa yang kamu katakan? Lanjutkan, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah adalah kasih dikutip dari hal ini. Kita baca juga di 1 Petrus. 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4. Jadi ya, Yohanes berbicara mengenai saling mengasihi. Petrus pun sama di pasal 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kamu punya satu pandangan tentang hal ini. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi ketika kamu berdoa, kamu jelas. Baik, ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ya, di sini membara, artinya membara. Dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, inilah ada satu testimoni dari penghidupan gereja. Jadi ketika satu waktu orang menanjakan kakinya di gereja, maka dia akan merasakan Kristus kasih, bukanlah penghakiman. Salah. Setiap kali mereka datang ke dalam sidang, mereka harus merasakan suatu hal yang bagus. Ya, mereka merasa diterima. Ya, inilah gereja. Ya, semoga Tuhan merahmati kita, bahwa kita bukan membahas suatu hal yang kecil. Kita membahas suatu hal yang mengenai Allah. Ibrani, Ibrani, pasal 13. Ya, apa Ibrani 13? Nah, kalau iman tuh pasal 11, pasal 13 apa? Ibrani 13 adalah praktis kehidupan gereja. Ya, kita harus ingat, pengajaran Rasul tidak bisa kabur dari Kristus dan gereja. Jadi kita perlu ngerti, kita bukan bahas hal yang lain, kecuali Kristus dan gereja. Oke, pasal 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Ya, kalau di Inggrisnya kasih persaudaraan harus berkelanjutan. Ya, apa itu maksudnya? Ya, ada kemungkinan bahwa itu bakal berhenti. Nah, ya kan? Apakah itu benar? Ya, jadi Paulus menyuruh untuk peliharalah, teruslah, jangan berhenti. Ayat 2, jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang. Ya, jadi saya bertanya, ya apa gitu, apakah kalian memberi tumpangan kepada orang? Ya, di rumah mereka, ada beberapa bilang iya, dan ada bilang, apakah kamu suka? Dan ya, James, apakah kau memberikan tumpangan ke rumah orang? Ya, apa kau ingat? Iya. Apa kau suka? Ya, enggak juga. Ya. Kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa kamu nggak suka memberikan tumpangan? Ya, kenapa membuat kamu nggak nyaman? Karena perlu bersih-bersihin rumah. Oke. Nah, itu ya mungkin membuat kamu gak nyaman. Tapi ya memberi tumpangan kita perlu memiliki kasih terlebih dahulu. Ya, saya perlu memberikan tumpangan dan ya saya udah cerita bahwa ya saya menerima tamu dari rumah dari Indonesia, dari Taiwan, dari Belanda, eh New Zealand, dari New Zealand dan ya ada satu tamu dari New Zealand, Belanda bukan? Ya New Zealand ya dia sangat tinggi dan tangannya juga besar. Dan apa yang terjadi adalah, ya saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi dia tuang bubuk sup ketumpahan di lantai. Ya apa yang bakal kamu lakukan? Ya apa yang kamu lakukan? Kalau misalkan ya kita, oh, wah ketumpahan. Ada, oh bukan sup, tapi sabun bubuk. Ya sabun bubuk jatuh ke lantai, bukan sup, sorry. Nah, apa yang bakal kamu lakukan? Ya, apa kau sapukan ya mungkin, ya atau di vakum disedot. Ya tetapi tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia pakai pel. Dia pakai pel buat bersihin sabun bubuk. Ya, apakah kamu nggak pernah bersihin rumah? Ya ini tapi dalam hatiku ya. Karena ya sekarang coba kalau kasih pel sabunnya ya itu apa yang perlu saya lakukan ya? Ini apa ini?
Ya, ya, memberi tumpangan. Ya, setelah saya nikah, saya buka rumah. Nah, perlu untuk memberi tumpangan ya banyak sukacita. Ya, sukacita, banyak berkat. Ya, Alkitab itu benar. Jadi bersih-bersih lah lebih banyak ya untuk memberi tumpangan. Eh, Empat, ya. Oh, lanjut dari ayat 2 ya. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi dia bicarakan siapa? Ya, tanpa sepengetahuanmu, kamu telah menjamu malaikat-malaikat. Ya, ini membahas siapa? Nah, ini tes Bible. Ya, lama sekali. Kejadian 18. Ya, masih nggak ngerti? Nah, kejadian 18 ya. Tuhan datang kepada Abraham dan dengan dua malaikat dan Abraham datang ya langsung masak-masak kepada Tuhan dan juga malaikat-malaikatnya. Nah, inilah maksudnya. Nah, ini fokusnya tapi ingat bukan buat ke malaikat ya. Malaikat juga adalah budak. Nah, tapi sini karena kita memberikan tumpangan kepada dengan kasih kita mendapatkan berkat. Semoga ya di masa depan di saat kamu nikah, kau belajar membuka rumah. Nah, kalau misalkan ada kesempatan tapi ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi ini adalah perkara mengenai kasih. Dan ini adalah referensi yang saya akan bacakan. Ya, tapi kitab Filemon itu membahas apa sebenarnya? Kitab Filemon itu membahas mengenai dua fitur. Dua fitur. Yang pertama adalah Filemon sendiri. Filemon adalah saudara yang kaya. Dan dia juga seorang penatua. Filemon. Dan juga ada dua fitur adalah Onesimus. Onesimus adalah budak. Dan jangan lupa bahwa ini adalah latar belakang dari kerajaan Roma. Jadi di dalam kerajaan Roma, kita bisa pergi ke pasar dan beli budak. Ya, seperti beli sayur, beli ikan. Ya, kita bisa beli orang yang menjadi budak kita. Lalu, yang penting kita bayar aja. Dan di bawah hukumnya Roma, tuannya punya segala hak atas budak, termasuk untuk bunuh. Itu tidak ilegal untuk membunuh budak. Jadi, apakah kita sedemikian? Ya atau enggak? Oh, enggak ya, jelas enggak. Ini ya, bukan ada nggak ada hak asasi manusia. Nah, tapi di masa itu hak asasi manusia yang apa yang mau kau bahas? Oke, oke, nggak ada hak, nggak ada HAM. Tapi kamu orang Kristen ya, apa yang bakal kamu lakukan kalau nggak ada hak asasi manusia? Ini adalah perkara yang sangat menjama di kitab ini. Ya, bahwa kita harus turunkan eh, pemerintahan Roma. Oh enggak begitu, bukan maksudnya begitu. Ya, lalu apa tapi maksudnya? Ya, kita bahas mengenai pemerintahan. Ya, turunlah Jokowi ya, jangan gitu juga. Kenapa tidak? Karena ya Roma ya sebentar ya kita baca Roma ya karena kita membahas jadi kita baca Roma 13. Ya inilah alasan kenapa kita nggak pengen menurunkan pemerintahan ya. Ini ada di Alkitab jadi kita perlu memperhatikan ya kita nggak boleh join partai-partai nggak boleh join demo ya jangan. 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-perintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi ya ini udah alasan yang cukup bagus ya bahwa sebagai orang Kristen kita nggak boleh demo. Kita berdoa ya. Ya kita doa untuk pemerintahan kita ya. Tetapi ya untuk diriku sendiri ya saya sudah melayani dari tahun 95 dan ada itu di zaman Soeharto. Lalu ada presiden-presiden yang sampai akhirnya Jokowi sekarang ya ada perkembangan lah. Jadi kita terus berdoa jangan demo. Ya, kita doa ya. Ya, kita kembali ke Filemon ya. Oke.
apa yang terjadi di dalam Filemon adalah Onesimus adalah budak, tetapi dia kabur. Jadi saudara ini beli budak. Nah, budak ini kabur. Menurut menurut hukum Roma dia bisa dibunuh. Tetapi apa yang terjadi? Kita kembali ke Filemon. Nah, nggak ada pasal ya, karena Filemon satu pasal ya. Filemon ayat 10. Filemon 10. Nah, kita perlu baca ya. Ini sangat menjamah. Ini bukan ya, kitab yang panjang. Nah, ayat 10, Filemon ayat 10 mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku. Ini sangat romantis, sangat harmoni. Ya, 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 ini bukan membahas oh ini adalah kontakku, bukan, tapi ini anakku. Ini sangat hangat. Yang ku dapat selagi ya, yang ku dapat selagi aku dalam penjara yaitu yakni Onesimus. Jadi Onesimus kabur, ya ditangkap lalu dilempar ke penjara, lalu di dalam penjara itu dia ketemu Paulus dan Paulus memberitakan Injil ya, terus dia diselamatkan. Dan Paulus bilang, "Oh, ini sekarang adalah anak saya, bukan kontak lagi loh." Nah, jadi ya ganti ya. Ya, bahwa ini ya oh, ini adalah anakku. Paulus membahas merepresentasikan Tuhan Yesus, sorry. Ya, jadi Onesimus diselamatkan melalui Paulus dan karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, statusnya dia berubah. Bagaimana kita tahu ya kita baca ayat 11. Ayat 11, dahulu Onesimus ya dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Ya, benar ya, dia nggak berguna ya harusnya dibunuh. Tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku. Ya ini ya saya kasih tahu bahwa Paulus itu sangat luar biasa. Dia nggak pernah bilang, oh Onesimus, oh dia di sini. Dia nggak pernah bilang, oh Onesimus tolong ya. Tapi ya dulu dia nggak berguna, tapi sekarang dia berguna untuk dirimu dan diriku. Ya kalau kamu adalah kalau kamu adalah Filemon, apa yang bakal aku bilang? Nah, kita harus tahu gimana cara ngomong. Ya, ya jelas dia juga bukan mengada-ngada, dia jujur. Ya, ini saudara sekarang kan. Oke, ayat 12. Dia yang adalah buah hatiku, kusuruh kembali kepadamu. Ya, dia kusuruh kembali kepadamu. Ya, kok Paulus kamu ngapain kalau dikirim lagi? Ya, dia mati dong. Ya, dengar. Inilah kenapa kita harus baca. Ya, kita harus baca ya, ini kita pesan pendek. Ya, dia kusuruh kembali kepadamu yang adalah buah hatiku. Ya, kalau di Inggris dibalik urutannya. Ya, kalau di dalam translasi terjemahan terjemahan di Chinese-nya adalah sing sang. Sing is sin is heart, sang is atas. Sin sang ren ya orang yang di atas hati saya. Sin hati sang atas ren orang. Jadi ini adalah seorang yang sangat dekat kepada diriku. Kalau di Indonesia buah hati, yang artinya ya, anakku. Ya, Sin Sangren. Ya, artinya kurang lebih sama. Ya, kalian belajar ya, Sin Sangren. Ya, ini adalah orang yang sangat saya kasihi, sangat saya cintai. Ya, ini adalah ya hatiku sendiri ya, boy. Kalau misalkan kau adalah orang Filemon, ya boy. Ya, Onesimus diselamati ya, jadi sekarang dia berguna. Dulu nggak berguna, tapi sekarang dia berguna. Dan dia adalah Sing Sangren, buang hatiku. Lalu apa yang bakal kau bilang? Paulus nggak pura-pura, Paulus sangat jujur. Paulus adalah perlambangan dari Kristus. Ya, ini bagaimana Kristus berdoa bagi kita. Jadi jika kita membahas mengenai kehidupan gereja, membahas kayak roh, mengenai hati nurani, mengenai terang, ya, dan lain-lainnya benar, tetapi satu tes lagi, apakah kita mengasihi satu sama lain? Ini tes terakhir. Ya, ayat 13 ya kita baca lagi, ya ini saya sangat-sangat suka ini. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Jadi Paulus berkata, oh ini adalah sangat hatiku. Ya saya pengen menahan dia bersamaku ya, supaya dia bisa melayani aku karena Paulus tuh udah tua. Ya kalau kau orang Filemon apa yang bakal kau bilang? Ya, 14.
Tetapi tanpa persetujuanmu, ya ini bagaimana Paulus ngomong, tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ya, bukan dipaksa. Ya, voluntary, ya itu sukarela. Sukarela, ya itu voluntary. Yang kata Inggrisnya. Ya, ayat 15, ya sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau. Ya dia nggak bilang, oh karena, oh ini kehendak Allah lo diselamatkan. Bukan, tapi karena dia kabur dari kamu karena dia datang kepadaku, maka itulah kenapa diselamatkan. Ya, inilah bagaimana cara Paulus ngomong. Kalau misalkan dengan saya filmnya saya iyain aja. Ya saya penatua, emang nggak mungkin saya juga ngomong enggak. Ya, ini sangat menjama ya. Saya kadang bahkan nangis untuk baca ini. Ya, supaya bahwa mungkin karena itulah supaya ayat 15 sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ya, ini sebentar aja deh. Nah, habis ini untuk selama-lamanya. Filemon juga nggak bodoh ya, dia pernah tua ya. Jadi ya nggak bodoh-bodoh amat. Ya, berdasarkan Timotius dia harus ya memiliki karakter yang sangat tepat, ya, sangat tinggi. Ayat 16, bukan lagi sebagai budak. Ya, jadi Injil mengubah, tolong ya, ubah. Di dalam gereja nggak ada lagi budak, nggak ada lagi kelas-kelas yang khusus, yang spesial, hierarki. Ya, itu perihal yang jatuh. Nah, di mana saya ya bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara seiman yang terkasih. Bagiku sudah demikian. Apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Hah, ah, ya saya sangat mendorong kalian untuk membaca ya mungkin ya nggak usah cepat-cepat tapi bacalah. Ini membahas ya jadinya tidak ada kelas-kelas khusus, kelas-kelas spesial di dalam gereja. Ya, saya tahu berapa ada kelompok di Kristen di Indonesia, ya duduknya itu ya berbeda-beda, diatur duduknya. Dan lalu ada saudari yang datang, lalu dia bilang kepada saya, dia datang, dia perlu ada tag, ada name tagnya, ada medalinya. Kalau emas, oh maka duduk di depan. Kalau misalkan perak, duduk di baris kedua. Kalau tembaga, duduk di ketiga. Dan kalau nggak ada kartu, ya duduk semua paling belakang. Apa ini? Inilah kekristenan. Apa ini? Umum. Kita nggak boleh seperti ini. Ya, terkadang ya kita ada beberapa saudara yang duduk di depan ya untuk bersekutu. Ya, sebenarnya saya juga nggak suka duduk di depan. Tetapi kalau misalkan saya duduk di belakang, lalu ada saudara yang bilang, ayo maju. Kenapa? Karena ya kita harus, karena kalau bawa firman, kalau misalkan kau duduk di belakang, nggak susah untuk maju ya. Jadi ya ini untuk pelayanan. Tetapi kalau misalkan bukan untuk pelayanan, ya nggak perlu gitu. Semuanya sama. Semua status tertinggi yang di gereja itu hanyalah saudara, bukan pastor, bukan full timer juga ya. Bukan brother depan. Ya ada saudara depan, saudara belakang. Ya saudara depan. Ya, depan maksudnya apa? Emang ada yang di belakang? Enggak ada juga. Jadi saudara aja. Ya, saudara, semua saudara sama depan atau belakang. Ya inilah gereja. Dan ini akan mengesankan orang-orang. Tidak ada kelas-kelas spesial, nggak ada juga perbedaan ras. Ya kau tahu Musa, ya. Oh, saudara Moses. Saudara Moses sekarang adalah kepala sekolah FTI dan dia juga ya pernah belajar di luar dan dia menceritakan ya di dalam kelas modernnya dia pernah pergi ke luar negeri dan ada orang yang mengajak dia masuk sidang, cuma terus tiba-tiba ditolak. Kenapa? Karena dia nggak putih. Ya, jadi apakah Kristus, apa Kristus? Apakah gereja itu adalah gereja untuk orang putih aja? Bukan. Ya, jadi perlu ya semua orang harus sadar bahwa mereka punya hayat yang sama. Oh, jadi semuanya sama, mau putih, mau hitam, nggak ada ras. Ya, semoga kita melihat ini ya. Ya, apakah kita melihat hal ini ya bahwa dia mungkin bisa memiliki sistem yang spesial di masa Paulus, tapi karena gereja, karena kasih persaudaraan, mereka di atas sistem itu. Nah, kita perlu sedemikian. Ini adalah salah satu contoh yang luar biasa dari melatih kehidupan gereja. Jika kita tidak menyimpan ini, maka gereja itu bakal berubah. Oke? Jadi setiap orang harus sama.
Kita semua saudara, kita semua saudari, karena hayat kita dan sifat kita sama. Ya, saya ingin baca ya, kenapa kita semua sama? Kita baca Kolose pasal 3. Sorry, saudara-saudara. Ya, pasal 3 ayat 11. Kolose pasal 3 ayat 11. Kolose pasal 3 ayat 11. Paulus berkata, dalam hal ini tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Nah, orang Yunani atau Yahudi apa? Beda artinya, yaitu ras. Ya, jadi nggak ada ras, orang bersunat atau orang tak bersunat. Hmm, Berbeda prakteknya. Apakah ada yang salah dengan sunat? Ya, saya nggak tahu di Indonesia ya, tapi di Singapura kalau misalkan ada anak laki-laki ya, apakah perlu disunat di hari ke-8 ya itu terserah kamu. Ya, tapi ya ini prakteknya, mau disunat gak disunat ya terserah. Orang barbar. Ya, aku nggak tahu kamu ngerti barbarian itu maksudnya apa ya orang barbar. Boy, ya di dalam sidangmu ya lo seperti orang barbar. Nah, bukan dasi. Ya, tapi orang barbar tuh memiliki bau, jenggotnya gede dan terus banyak darah karena mereka orang barbar. Ya, ini gereja di Kolose atau orang skit. Ya, kita nggak ngerti skit itu apa ya. Skit adalah orang barbar di dalam suku di dalam orang-orang barbar sendiri. Nah, jadi kalau misalkan ada orang barbar, orang skit, orang Indonesia, apakah ada masalah di dalam sidang? Ya, nggak ada. Ya, sangat bagus. Ya, budak atau orang merdeka. Ya, apa ini? Ya, kelas-kelas sosial. Ya, saya nggak suka perkataan. Sorry. Ya, bahasa kalian ya ada menengah ke atas, menengah ke bawah. Ya, ini adalah istilah-istilah ini ya di Indonesia. Oh, ini adalah menengah ke atas. Menengah ke atas maksudnya apa? Menengah atas, menengah bawah. Nah, ini di Indonesia ada istilah ya, tapi di dalam gereja semuanya sama. Nah, lanjutkan ayatnya. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi asal ada Kristus, tidak ada masalah. Ya, cukuplah ya, cukuplah. Benar. Jadi kita bisa mengerti bahwa di saat kita membahasnya Kristus, segala macam aspek Kristus ya itu sangat lengkap ya karena visi. Satu lagi Galatia. Ini adalah referensi ya untuk menopang pembicaraannya ya. Galatia pasal 3 ayat 28. Nah, ingatlah ini penulisan Paulus jadi dan juga di Kolose dan juga di Galatia. Galatia itu gereja-gereja karena Galatia itu adalah sebuah provinsi bukan kota. Ya, 3:28 dalam hal ini tidak ada ya seperti ya di Kolose kan bahwa tidak ada ya kalau kan Nabi tidak boleh ada lagi ya. Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Ya, ditekan lagi tidak ada hamba atau orang merdeka. Ya, tidak ada ditekan lagi laki-laki atau perempuan. Ya, ini mungkin ya kita bakal ada masalah dengan ini aja. Ya, kita perlu nanya apa maksudnya ini. Ya, ini ya saya tinggalkan kepada kalian untuk kalian bisa memikirkannya, merenungkannya. Tapi saya mungkin bisa memberikan pemikiran tentang 1 Korintus 11. Nah, udah itu aja. Bisa kalian pikirkan. Karena kamu semua adalah karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita satu dalam Kristus Yesus, apa masalahnya? Jadi Kristus adalah segalanya, dia megang segalanya. Jika kita melepaskan Kristus ya udah masalah. Ya, kalian mengikuti? Oke, ya saya berhenti di sini ya. Saya udah waktunya ya. Doa, doa, doa.